Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Drika Mukhtar, Prodi Administrasi Publik, kelas A semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Yang pertama, awal kedatangan Islam di Nusantara. Beberapa teori menjelaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, tetapi baru tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yakni Perlat dan Samudra Pasai di Aceh. Ada kalangan yang menyatakan bahwa memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 Masehi dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Baghdad, ibu kota Abbasiyah, oleh Hulagu. Kehancuran Baghdad menyebabkan pedagang muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Seminar tentang kedatangan Islam ke Indonesia pernah diadakan di Aceh pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1964 dan memberikan kesimpulan bahwa menurut sumber-sumber yang ada, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi. Ada beberapa teori yang mencoba untuk memberikan kepastian asal-usul kedatangan Islam di Indonesia, antara lain, yang pertama teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam Indonesia berasal dari Gujarat dan Malabar. Pendapat ini dipelopori oleh Pinepel yang menelusuri Islam Indonesia melalui pengikut mazhab Syafi'i dari Gujarat dan Malabar. Yang kedua, teori Arab atau Makkah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Makkah atau Madinah. Waktu kedatangannya pada awal abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Jajadiningrat. Teori ini menjelaskan bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia sehingga ke Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13 Masehi. Pandangan teori ini berbeda dengan pandangan teori Gujarat dan Mekah. Yang keempat, teori Cina. Berdasarkan teori Cina, kedatangan Islam ke Nusantara dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 Masehi dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13 Masehi. Pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan Gujarat atau India. Yang kedua yaitu asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ide dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah antara lain: yang pertama, perlunya pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam. Yang kedua, memurnikan kembali ajaran Islam yang telah tercampur dengan berbagai paham. Yang ketiga, mempertahankan regenerasi Islam di masa kini dan mendatang. Yang keempat, mengembalikan citra Islam di kalangan pemuda dan remaja serta pelajar. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan dirinya pada Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. Disimpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan yang terakhir atau yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Itulah tadi penjelasan materi tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah.